selamat pagi Sobat Humas. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentu baik-baik saja, alhamdulillah. Hari ini kita berkunjung ke Galang Bondsetter. Teman-teman pasti bertanya, Galang Bondsetter itu apa sih? Ayo kita simak. Yang saya tahu viralnya itu namanya pijet kretek. Saya juga nggak tahu yang lagi viralnya yaitu pijet kretek. Oke, kita kenalan langsung dengan owner dari Galang Bondsetter. Silakan ya. Pak Galang. Assalamualaikum sahabat Humas. Saya Galang Abihanggara. Saya kebetulan pemilik founder dari Galang Bondsetter Terapis. Gitu. Mas Galang, yang saya dengar nih ya, katanya kan pijat kretek. Sebetulnya tuh apa sih istilahnya kok dibilang pijat kretek gitu? Pijat kretek itu letupan dari sendi. Letupan sendi. Ya, jadi setiap sendi manusia itu kalau di adjustment, ditekan itu banyak mengeluarkan letupan. Letupan itu yang bikin suaranya krek krek gitu. Iya, memang kadang-kadang kalau kita bunyikan sendiri gini kan bunyi enak. Kertek. Simpelnya tangan kayak sama rasanya pun sama, cuman kalau di tulang belakang mungkin lebih, karena tulang belakang lebih besar daripada jari, sakitnya lebih terasa di tulang belakang. Sebenarnya kalau nama asli terapinya itu metodenya chiropractic. Chiropractic. Ya, bone setting chiropractic. Bone setting chiropractic. Ya. Nah, kita juga nggak tahu nih chiropractic itu sebetulnya dari bahasa mana nih, Mas? Kalau bahasanya saya juga kurang tahu ya. Bahasanya kurang tahu, cuman itu dari master kami juga bilangnya chiropractic. Cuman metode yang saya pakai itu lebih ke American style. American style. Nah, kan ada banyak Asian style, American style, Russian style. Oke. Ada banyak style caranya. Tapi intinya chiropractic tetap sama. Chiropractic. Iya. Oke. Sudah berapa lama nih? Kalau belajarnya dulu saya pasien. Pasien di mana, Mas? Ada di salah satu chiropractic juga di Surabaya. Kalau dia itu segaris sama yang itu Master Leong yang dari China, di Malaysia iya. Biasanya. Nah, itu muridnya. Oh. Salah satu murid. Dia ada di Surabaya. Itu 2019 awal saya kecetit pertama. HNP pertama itu saya merasakan karena mungkin badan saya gendut 117 kilo waktu itu. Jadi saya hampir setiap bulan saya harus chiropractic untuk, kalau nggak itu sesek. Harus pijet ke sana. Iya, harus. Istri juga ngikut. Jadi sekali kretek dulu itu, maaf ya kalau di sana di tempat itu, kalau yang senior itu sekitar 500 sampai 750 ribu sekali. Terus yang juniornya 300. Jadi sekarang kalau berdua mungkin 800 ribuan. Akhirnya daripada saya 800 untuk itu setiap minggunya, saya akhirnya belajar dari YouTube. Terus saya dapat pelatihannya HVLA. Jadi saya sekolah di Chironesia, Bu. Di Chironesia. Chironesia. Itu nama lembaganya. Nama ya. Metode yang dipakai HVLA dari American Style. Okay. Jadi apa ya, Bu ya? Istilahnya pengen cepet. Jadi saya itu targetnya itu percepatan kesembuhan. Jadi enggak bertahap, tapi kalau bisa sekali kenapa harus 2 kali kalau saya gitu. Kalau di tempat saya. Awalnya pasien. Sebetulnya sudah kena saraf kecetit ya bilangnya kejepit, ya. HNP. Kejepit. Itu berapa lama? Hampir 1 tahun. Setiap bulan saya kambuh. Oh, bisa kambuh ya? Bisa kambuh, tergantung. Apa karena udara dingin? Aktivitas, berat badan dan aktivitas. Oke. Aktivitas saya kebetulan dulu di reserse, jadi mobilnya terlalu sering keluar kota dan lain-lain, nyopir, duduk sambil tidur, itu ternyata menimbulkan gangguan HNP lebih cepat. Hampir sebulan sekali. Sekarang ya alhamdulillah enggak pernah kambuh. Jadi gara-gara jadi pasien, terus sekolah, baru saya buka sendiri sekarang. Makanya saya tahu apa yang dirasakan
klien, saya kan tidak boleh bilang pasien. Oke. Klien-klien saya sekarang itu saya bisa merasakan karena saya dulu pernah digitukan juga. Karena dirimu pasien, bayarannya mahal Mahal. tiap minggu ya? Tiap minggu. Tiap minggu mahal, akhirnya termotivasi untuk jadi seorang juru praktikor. Juru pijet keretak. Pijet kretek. Ya alhamdulillah sekarang jadi seperti ini. Buka praktek sudah berapa lama? Mulai bulan Juni 2023. 2023. Baru 9 bulan. Itu tapi sudah kondisi sudah sembuh total? Saya sudah. Posisi buka itu sudah sembuh. Sembuh total. Sudah. Alhamdulillah sudah sembuh. Karena berat badan turun. Apa karena sakit berat badan turun? Ya. Oh. Sakit sering nahan sakit itu yang bikin makan jadi tidak enak. Gerak sedikit sakit gitu. Akhirnya juga makan mulai menurun, nafsu makannya mulai menurun. Nah, sekarang udah mulai balik. Mas Galang, Siap. ada nggak yang paling berkesan yang ditangani Mas Galang nih paling lama atau memang parah gitu? Kalau pasien, maaf bukan pasien ya. klien. Klien, Kalau maaf. klien paling berkesan itu ya yang kita banggakan itu Bu, Gus Idam. Gus Idam, Gus Idam. terkenal loh beliau. Alhamdulillah saya sudah pernah megang telinga beliau. Masya Allah. Kita belum tentu ketemu, Mas Betul. Galang sudah ketemu. Alhamdulillah. Kebetulan saya juga sering ke pondok beliau. Pondoknya beliau. Jadi sebulan sekali saya sempatkan, tapi sudah 2 bulan ini karena saya sakit. Saya habis kena batu ginjal. Oh, Mungkin karena narik itu jadi kena sendiri. Iya saya bilang tadi kan penyakit juga enggak dari tubuh, Iya. dari yang lain juga. iya. Istilahnya kayak apa ya? Virus ya? Mungkin Virusnya apa ya? nular. Kan kita nggak tahu klien itu Ah ini iya. apa ya? Betul. Cuman kalau batu ginjal memang saya sering suka minum, tapi kencingnya jarang. Oh. Akhirnya purinnya karena saya punya asam urat, purinnya yang jadi. Padahal batuk. sering minum. Iya. Ternyata minum saja itu tidak bisa menghindari batu ginjal. Oke. Klien favoritnya Gus Gus Idam. Idam. Dan sampai Yang sekarang. klien terberat pernah nggak? Berat badan Ibu. Bukan. Penanganannya Penanganan. memang Oh ya, penanganan paling berat itu nggak apa-apa, inisial nggak usah disebutkan, nggak apa-apa. enggak masalah. Kalau nama saya enggak akan sebutkan Oh. orangnya, tapi penyakitnya. Saya pernah menyembuhkan seorang klien penderita tumor mielum. Tumor mielum. Itu kondisi pasiennya Stadium? itu masih awal. Oh, masih awal. Jadi dia ada tumor di dalam saluran darah kalau nggak salah. Infonya seperti itu. Jadi dia nyumbat aliran nutrisi dari darah ke bagian tubuh bagian bawah. Nggak bisa ngalir dong. Nggak bisa ngalir. Jadi kondisi sudah membungkuk seperti bambu spin. Bambu spin itu penyakit yang orang kalau ditidurkan gini Bu. Iya. Jadi dia kalau di kayak perahu. Dia sudah seperti itu. Mohon maaf alat vital pun sudah tidak berfungsi. Terus rasa sakit tarik menarik antara ototnya itu urat dan ototnya setiap hari. Kesini 4 kali selama 3 bulan, alhamdulillah batal operasi. Batal operasi dan alat vital sudah aktif kembali. Tapi masih berobat beliaunya? Sudah enggak. Saya yang tidak memperbolehkan untuk kesini. Oh, gitu. Karena memang sudah sembuh, ngapain kesini ya? Sembuh itu pasien yang, kalau dia datang tuh saya seneng. Kenapa? Kayak ini saya lihat Semangat untuk sakitnya itu, masya Allah, di dia tuh tubuhnya tuh gini, cuma gini aja. Jadi gini. Jadi waktu berobat nggak bisa tidur. Udah bisa tidur. Jadi Kayak perahu. Diobatin posisi duduk. Posisi tidur saya paksa untuk tidur. Dan itu gini, dia kenapa sering kesini waktu itu? Kalau sampai tanggal sekian kamu ndak ada perubahan, dokter akan operasi. Divonisnya ya? Vonisnya seperti itu. Sebelum MRI, dia kan akhirnya karena hampir kelewat tanggalnya itu, akhirnya MRI dulu, setelah itu baru ditindakkan operasi. Dia terapi keempat itu sudah bisa jalan, tapi dokter tetap menyarankan untuk MRI untuk mengetahui penyakitnya. Akhirnya ketemu tumor mielum itu. Tapi kondisi sudah ditemukan tumor mielum, kondisi pasien sudah mulai
membaik. Dan obat, mohon maaf, dia sendiri yang yang bilang, ada di video TikTok saya itu, obat itu ditebus tapi tidak diminum. Saya kan namanya orang ngomong sama saya itu, mungkin cuma pengen nyenengkan hati saya aja gitu. Ternyata enggak, beneran Pak, ini saya tebus tapi enggak saya minum. Saya kira kan dia lancarnya itu dari obat, jadi benar-benar dari terapi ini. Dari terapi. Iya, kemarin yang bersangkutan sendiri yang ngomong, baru 3 bulan nikah. 3 bulan nikah. Ya karena kondisinya yang sakit. Duduk, ya. gara-gara duduk. Sehat, Yeah. menikah, sehat, kerja, duduk 12 jam di lantai, pulang, bangun tidur sudah nggak bisa. Pengaruh ya? Di lantai. Di lantai. Duduk di lantai. Packing. Informasinya seperti itu. Itu saat itu di sini tambah rame. Gus Hitam tambah rame, masuk si itu tambah rame lagi. Alhamdulillah. Terus tadi saya lihat nih ada pasien wanita ya. Ya. Cuman yang mijet Cowok. cowok gitu loh. Ada nggak sih? Sebenarnya pengen, Bu. Jadi saya juga menawarkan ke teman-teman yang cewek itu, kebanyakan tuh malu. Jadi terapis Karena tuh gini, malu. tukang pijet itu Iya. negatif ya. Pertama negatif, kedua terus kerjaan apa sih gitu. Kenapa? Kerjaan remeh. Masih dianggap remeh gitu Iya. loh. Kalau cewek ditanya kerja apa pijet. Jadi kesannya negatif sebetulnya. Iya. Sebetulnya kesannya hanya negatif Apalagi kalau tukang cewek. pijet gitu bilangnya. Makanya saya bilang kalau ada yang mau, sebenarnya saya pengen sebenarnya. Jadi memfasilitasi klien saya yang membutuhkan terapis cewek. Iya. Mungkin next dulu. Saya masih fokus nghabiskan antrian itu. List. Daftar panjang klien itu, menunggu. Sampai tanggal 4 April. 4 April. 4 April. Ini mau libur panjang nih, nanti tutup nggak kira-kira? Tanggal 8 tutup. Tanggal 8 tutup. Buka tanggal 14. Berarti pulang kampung Mas Galang. Insya Allah pulang kampung. Dan nanti kalau di kampung pasiennya datang ke kampung gimana? Saya sekarang kemana-mana nggak bikin status. Oh, nggak bikin. Wih, capek ternyata. Mas Galang, tadi klien favoritnya Gus Idam ya. Adakah amalan yang diajarkan Gus Idam yang biar teman-teman tahu nih yang masih diamalkan sama Mas Galang sampai sekarang? Yang kalau amalan yang saya dapat dari Gus Hitam itu sholawat Naria. Sholawat? Sholawat Jibril. Sholawat Jibril. Sholawat Jibril. Jadi saya setiap hari itu melakukan sholawat Jibril 1000. 1000 sampai sekarang. Mulai saya sakit terus sampai sekarang. Sehari 1000. 1000. Minimal 1000. Minimal iya. 1000. Tidak akan kering rezekinya, kata Gus Hitam itu. Masya Sama Allah. ini. La ilaha illallah al-malikul haqul mubin. Itu 100 kali minimal. Jadi 100 kali dulu baru sholawat Jibril. Oke, nanti Sampai kita sekarang. catat ya. Kita catat. Biar para pemirsa dan sobat humas Ya, bisa mengamalkan. bisa mengamalkan. Rezekinya tidak kering. Indonesia Amin. biar kaya, Bu. Oke, ada lagi nih Mas Galang. Siap. Kendala operasional selama ini bagaimana? Kalau kendala, alhamdulillah tidak ada kendala yang berat, Bu. Cuman awal-awal aja untuk memasarkan jasa yang saya punya itu sedikit susah. Akhirnya saya pakai salah satu aplikasi itu, media sosial. Media sosial. TikTok. Ya, zaman now memang media sosial ya. Tapi juga tidak langsung rame. Ya. Merintis dari awal itu yang paling berat konsisten sudah. Kalau yang lain enggak lah. Enggak ada yang berat selama di jalan. Tadi kita lihat tuh di bawah ada asisten. Asisten ya. Sudah berapa lama asistennya? Kalau asisten saya sejak 3 bulan yang lalu. 3 bulan kemarin. Jadi mulai pasien rame, saya sudah mulai enggak bisa ngatasi sendiri ya? Akhirnya saya ngajak teman terdekat dulu. Karena kan ilmunya mahal. Jadi saya masukkan ke teman saya, sudah 3 bulan dia mulai bisa, saya sekolahkan.
Nah sekarang saya udah mulai santai karena sudah ada lagi satu, jadi sekarang 2 asisten. biar saya bisa nemui tamu, terus ada mungkin yang bapak-bapak Kapolres yang kesini, jadi saya tangani sendiri. Ada. Alhamdulillah. Bapak Kapolres ada. Berarti sudah mulai dikenal. Sudah. Di level. Ya, Pak Direktur juga ada. Alhamdulillah. Cuman ya silent beliaunya. Mereka kan juga nggak mau terekspos. Iya, nggak kan? mau di terapi Galang, di Cewer Galang. Oke Mas Galang, yang bisa berobat ke sini, misalnya kriteria punya sakit kriteria. apa gitu? Yang bisa berobat di tempat kami jin. Jadi yang pertama itu orang yang tidak takut. Tidak takut? Jadi tidak takut dulu. Kan tidak takut apa nih? Karena video. Karena kebanyakan ya, orang kan melihat video dulu ya. Jadi mereka termindset, oh ini sakit, ini gini. Ya, mereka memang harus termindset sakit. Jadi tidak takut, pasrah dulu. Terus yang kedua itu bukan patah tulang. Jadi terapi chiropraktik itu subluksasi, Bu. Jadi pergeseran tulang kecil. Jadi geser sedikit itu subluksasi. Kalau yang agak ke sini biasanya dislokasi namanya. Apa ya? Engsle. Ya, yang dari lututnya ini sikunya pindah ke sini itu dislokasi. Kalau kami yang lebih ke geser dikit-dikit. Jadi HNP, sciatica, perifomis syndrome itu bisa diterapi di tempat kami. Itu semua penyakit tulang belakang. Penyakit tulang belakang. Nggih, selama tidak ada grade-nya, Bu. Jadi tulang belakang itu kalau di medis ada grade-nya 1, 2, 3, 4. Yang saya pernah tangani itu maksimal di 3. Kalau 4 kami sudah tidak terima. Karena itu resiko. Medis ya. Osteoporosis juga tidak bisa. Osteoporosis. Ya, nanti biar Sobat Dumas juga tahu. Kan banyak yang tanya ini, Bu. Saraf kejepit bisa enggak? Ya karena saya ini bone setting otomatis bisa. Pernah jadi kliennya otomatis saraf bisa. kejepit. Otomatis bisa. Jadi yang nggak bisa osteoporosis, patah tulang, sama kalau saya tidak melayani stroke. Oh, tidak ya? Tidak, stroke. Penyakit darah kalau stroke. Oh, stroke. Kami lebih ke penyakit tulang. Otot tulang dan sendi. Ada lagi nih Mas Galang, kalau klien ke sini itu berapa kali sih harus ikut terapi? Tergantung kondisi pasien sendiri, Bu. Biasanya itu kalau misal dia contohnya saraf kejepit. Saya pernah menangani 3 tahun orang penderita saraf kejepit sekali selesai. Pernah. Sekali datang terapi, langsung selesai. Padahal dia sudah menderita 3 tahun. 3 tahun. Ada yang baru sebulan. Tapi sekali tidak selesai. Sudah selesai. Tapi rata-rata maksimal 3-4 kali, alhamdulillah selesai. 3-4 kali. Insya Allah selesai. Yang tadi yang sakit ini? Itu 3 bulan, terapi selama 3 bulan, hampir 6 kali. 6 kali. Yang tumor myelum. Iya. Nah, itu 6 kali. Insya Allah 6 kali, 3 bulan, 4 bulan. Jadi kalau Mas Galang sudah merasakan pasien sudah sembuh, tidak boleh datang lagi ya? Tidak boleh. Jangan sering ketemu saya. Untuk jarak ya Mas Galang, dari terapi pertama klien datang, terapi selanjutnya itu paling cepat 3 hari. 3 hari. Paling cepat. Datang ke sini. 3 tapi hari kan lagi. masuk list lagi nih. Nah, itu kan kalau aturannya. Oh. Kalau di tempat kami 3 minggu. Karena antrian, listnya. Jadi dia harus datang 3 hari, tapi karena listnya penuh, panjang akhirnya nggak apa-apa. Nggak ngaruh. Nggak masalah ya. Justru sekalian biar jenuh sekalian sampai kambuhnya sampai sejauh mana. Sampai dia tingkat kejenuhannya tinggi. Jenuhnya dia sakitnya sudah itu. Pasrah lagi. Biasanya kalau yang klien sudah pasrah gitu dia tingkat ini ya kepercayaannya malah tinggi ya. Iya. Jadi dulu awal-awal saya buka itu 3 hari. Pasien saya suruh balik 3 hari. Saya lihat kok pasien belum selesai sakit jarum-jarumnya, sudah di adjustment lagi. Ternyata enggak running baik. Akhirnya seminggu sampai sekarang 3 minggu itu mungkin baru 2 bulan ini.
2 bulan ini antrian panjang. Sebelumnya ya paling 2 minggu, seminggu. Cuman antrian apa ya? 3 hari antri gitu loh, Bu. Nggak begitu panjang. Sekarang kan panjang. Ya setelah Gus Idam itu istimewa. Mas Galang, Siap. misal nih ada pasien diantar nih dadakan nih, yang hari itu harus cepat ditangani nih. Urgent mungkin nggak betah Gimana? sakitnya dan lain-lain. Kalau di tempat saya itu karena sudah saya lumayan banyak ketipu pasien, Bu ya. Oh, pernah ketipu? Sering. Maksudnya pasien nggak urgent, dia bilang urgent, setelah sampai sini lah, gitu. kok bisa jalan? Berarti harus diamati dulu ya? Iya. Dia datang, Mas Galang lihat dulu. Nah dulu kalau memang urgent, walaupun antrian terakhir saya tangani hari itu. Walaupun ada pasien menunggu, langsung bisa ditangani. Bisa, selama itu benar-benar urgent. Benar-benar. Benar-benar. Jadi pernah ketipu pasien, Sering. klien ya? Klien, sering Pernah ketemu klien. ketipu klien Iya. juga. Sering Ya ketemu klien. mungkin mereka nggak mau masuk daftar list. Ya dia Karena ada yang dia bilang pengen langsung. urgent ke admin, akhirnya ya udah datang dulu sampai sini, kok bisa jalan. Kok jalannya ndak ini kan, kalau HNP kan ndak bisa jalan. Oke, saya penasaran nih, Mas Galang, Iya. ada nggak tarifnya? Kalau tarif sementara ini masih saya ikhlasnya, Bu. Masih seikhlasnya. Masih ikhlasnya. Awal buka? Dulu awalnya ada 2 hari. Oh, ada. Awal 2 hari 200.000 sekali terapi. Ya karena belajarnya pun Iya. mahal ya. Belajarnya mahal. Terus ternyata setelah saya tanya, Pak, kerjanya apa? Nah, saya tukang ngarit, Pak. Sebagai anggota Polri, wah, malu. Akhirnya saya buka seikhlasnya. Tapi berjalannya waktu ini sekarang saya sudah mulai, jadi saya juga menghargai teman-teman yang terapis yang hanya hidup dari terapi. Kalau saya kan kebetulan anggota Polri, jadi saya bisa hidup dari Punya gaji. Akhirnya saya bagi, Bu. Mulai Senin sampai Jumat weekday itu masih seikhlasnya. Sabtu Minggu kita bertarif. Karena kan weekend, Mas. Weekend. Saya memadai orang yang bekerja itu otomatis ada rezeki, Sabtu bisa Minggu bayar dia lah. punya rezeki, jadi Di di Sabtu hari Minggu. Sabtu Minggu Iya. ada tarif khusus. Ada. Tergantung beratnya sakit. Enggak, jadi semua itu saya pukul rata kecuali berat Oh, badan. pukul rata ya. Kalau berat badan di atas 100, Oh, tergantung berat badan. iya, tenaga yang dikeluarkan. Oh, pakai tenaga dalam. Wah, Saya tadi kan kita bincang-bincang nih, asisten perempuannya belum ada nih, Belum sedangkan kliennya kan ada yang ada yang perempuan. perempuan. Jadi pakai tenaga dalam nggak, Mas? Kita tenaga dalamnya tuh tirakat saja, Bu. Tirakat, Saya tirakati sendiri. sholawat. Selawat Jibril, iya. Sudah itu aja, enggak ada yang lain. Sama kalau untuk tarif memang, kenapa berat saya kan dapat pernah pasien tuh 160 kilo. Wow, Ternyata saya ngerjakan tuh hampir 1 jam. Berat. basah ini dengan keringat pasti ya. Nah, terus asisten juga, "Aduh, Mas ini kalau ya wis." Akhirnya saya fasilitasi juga. Ya kalau mau kalau berat badan di atas 100 ada tarifnya sekian. Tarifnya gitu. sekian. Kalau untuk weekend tarif minimal 150.000. 150. Atasnya terserah yang ngasih. Oke. Tapi ada minimalnya. Minimal. Untuk berat badan di atas 100, 200.000. Sudah itu aja. Kalau hari biasa, Senin sampai Jumat, weekday-nya itu 100. Berat badan di atas 100 itu 150.000. Kalau yang di bawah itu seikhlasnya. Untuk Senin dan Kamis, Senin Jumat Senin Jumat seikhlasnya. seikhlasnya. Kalau BP di atas 100, 150. Kalau Sabtu Minggu minimal 150, BP di atas 100, 200. Mas, ini nih, kadang-kadang kan orang kalau mau dipijat tuh ada yang gelik-gelik gitu loh, Mas. Mohon maaf ya, pemirsa. Kalau geli itu jarang sih, Bu. Kalau latah sering. Oh, latah. Latah saya Lucu tuh. dong. Ada di Witi. Lucu dong. Dia. Yang Malah ada, itu terkenal sekarang. Mas Galangnya malah ketawa. Waduh, itu sampai sekarang tuh jadi hiburan saya, Bu. Karena
apa ya, karena jenuh saya setiap hari ketemu orang sakit, orang teriak-teriak, ya hiburan saya orang-orang latah itu. Makanya sering saya video. Jadi saya itu enggak setiap pasien saya video untuk konten. Jadi, oh ibu ini lucu nih, ada pertanyaan. Saya kebetulan lucu beneran itu. Itu aja ngeditnya saya motong-motong. Itu Latahnya kadang-kadang nyontoh latah loh bro, nggak apa-apa kan? Itu latah loh, itu sering. Terus lucu Bu, kemarin sampai yang lihat hampir 2 juta. Oh, klien latah. Klien latah. Klien latah. Terkenal di pasar ya. Kemarin kesini kedua. Kalau FYP yang lagi geli naik. enggak ya, karena memang Jadi ada kan sakit Bu orang sini. Kayak orang gelian tuh jarang, belum pernah dapat pasien geli saya. Ya geli tapi sakit apa geli? tapi Kalau kadang-kadang yang ini geli kalau Pak, saya yang ini berpikir sakit. gini, bukan geli sih ya. Pasien perempuan nih datang nih. Dia begitu lihat kan yang ngobatinnya yang Cowok. cowok. Oh, sudah saya jelaskan di Jadi kan pendaftaran dia dulu. kadang-kadang kan risih dulu. Iya. Gitu. Sebetulnya nggak geli, risih dia belum Risih, apa udah karena yang risih. nyentuh bukan muhrim bukan. Nah, itu. Itu kami jelaskan di awal dulu. Jadi Oke. sebelum dia daftar tuh, mohon maaf saya hanya ada terapis laki-laki. Ya. Kalau mau silakan, enggak mau ya monggo. Oh, ditawarkan. Ditawarkan dulu ya. dulu. Jadi saya enggak pernah maksa orang untuk, "Wih, sini." Maksudnya nanti ada, ternyata di sini enggak ada gitu. Enggak pernah. Ya kayak saya bilang apa adanya, karena saya punya terapisnya cuma cowok ya. Monggo. Tapi ya apa Bu ya? Kecil. Saya punya pikiran jelek sama itu. Kalau yang sudah punya penyakit mungkin sudah parah, dia nggak akan berpikir untuk seperti itu ya. Yang Iya. penting dia, Yang aku pengen penting sembuh. Saya pengen ikhtiar pasti gitu. Jawabnya beliau Kalau bisa sekali datang, sekali. gitu. Kalau butuh 2 ya nggak masalah. Ya. Malah orang-orang itu yang ngeyel ke saya. Kalau nggak ada perubahan, nggak usah ke sini. Berarti terapis ini saya itu nggak cocok di tubuhnya klien itu. Malah kayaknya, enggak mas, saya pengen ini sama jenengan. Oh gitu. Makanya saya branding sekarang yang sering masuk video itu asisten saya Bu. Jadi kalau orang kesini yang terapi bukan Sudah saya, terbiasa mindsetnya mindsetnya iya. asistennya yang Iya, mengerjakan. betul. Iya. Biar saya bisa sedikit mencari. Pemasarannya Waktu. bagus mas. Alhamdulillah. Positioning Ya, ya. betul. Jadi mindsetnya klien Dikirim disetel untuk digiring untuk nanti yang nangani yang nangani asisten. asisten. Kalau di sini dapat saya bonus gitu maksudnya. Oh, bonus. Bonus. Kalau dapat langsung ownernya bonus. Mas Galang, Siap. tadi saya lihat daftar list nih. Iya. Itu daftarnya datang. Jadi daftarnya itu via online. Oh, bisa via online. Online semua Ibu. Oh, online semua. Mulai- Jadi Dicatat biasanya tuh karena dari TikTok. TikTok, DM ya? Enggak, di bio TikTok saya itu ada Oh, link. ada nomor. Nah, ada link, nanti diklik di situ sudah ada lokasi sama nomor admin saya. Oh, gitu. Terus nanti diberi nomor antrian, tapi juga via online. Nomor antriannya via Dan online. jadi kalau orang ke sini datang Sudah ada sudah ada nomornya. nomornya. Kalau orang parkir di depan rumah saya berarti dia bukan Tidak klien, daftar online. Pasti. Karena kalau daftar parkirnya di depan. Zaman now semua serba Online. Online. Kita harus ngikuti. Ya, memang perkembangan zaman seperti itu. Siap. Tapi tidak menutup kemungkinan yang offline pun bisa ya. Kalau offline memang kami tidak menerima orang langsung sini. Kebetulan. Kecuali urgent. Urgent pun itu yang hubungi admin kami dulu. Oh, urgent pun harus dilihat dulu ya. Ini dia benar-benar urgent nggak? Dia Ini bilang nih, benar-benar Pak, saya sakit. urgent ini, saya sudah sesek dada saya. Ada yang dulu seperti itu. Ya udah suruh ke sini. Ya ke sini kalau dalam Dilihat keadaan dulu ya. dia jalannya enggak Sehat nggak teratur, apa-apa. anu, Pokoknya dilihat dulu, dilihat kondisinya, oke. Ya wis, habis ini jenengan. ditangani. Ya, kalau itu boleh. Jadi, Asalkan urgent. Sobat Humas, daftarnya online. Online. Linknya ada, nanti kami berikan ya. Siap. Baik Sobat Humas, bagi Sobat Humas yang mau berobat atau terapi, silakan datang ke Desa Masangan Wetan, Kecamatan Sukodono. Sukodono. Tapi jangan Tapi lupa jangan ya, daftarnya online. Link akan kami berikan. Sampai jumpa pada podcast selanjutnya. Dadah.